Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Muna dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman di bidang sosial dan budaya. Sebelum kita membahas ke strategi, lebih baik kita mengetahui faktor-faktor dan ancaman itu sendiri. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itu adalah pengertian dari ancaman. Lanjut, kita akan membahas faktor-faktor penyebab ancaman di bidang sosial dan budaya. Faktor penyebab ancaman di bidang sosial dan budaya terdiri dari dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, faktor ancaman di bidang sosial dan budaya dari dalam negeri berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan, atau yang biasa kita sebut di zaman sekarang dengan hoax. Hoax ini biasa tersebar di sosial media, dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu atau hoaks tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri. Lalu, yang kedua, faktor yang timbul dari luar negeri, yaitu pengaruh negatif globalisasi. Pengaruh negatif globalisasi ini sangat banyak yang berdampak pada sosial dan budaya, tapi saya akan mengambil 3 saja. Di antaranya adalah yang pertama, adanya sikap individualisme. Apa sih sikap individualisme? Sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, ngamen, dan sebagainya. Padahal rakyat Indonesia sendiri terkenal ditulis adalah orang teramah dan yang paling peduli. Yang kedua, munculnya gejala westernisasi. Westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang barat, padahal itu tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma di Indonesia. Yang ketiga adalah semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal sila pertama pada Pancasila yaitu berketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan itu sangat dijunjung tinggi dan itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Setelah kita mengetahui faktor penyebab dari ancaman di bidang sosial dan budaya, lalu kita akan bahas strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Salah satu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya
yang berasal dari dalam atau luar negeri, terutama pengaruh luar negeri, sangat perlu diperhatikan, dan bangsa Indonesia harus waspada kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan hidup sosial dan budaya, bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan fundamental. Apa sih keseimbangan fundamental? Keseimbangan fundamental yaitu keseimbangan antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam semesta. Saya akan membahas dua, yaitu yang pertama, manusia dengan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang pastinya saling tolong-menolong dan bergotong royong. Untuk menghindari sikap individualisme yang terjadi akibat efek negatif dari globalisasi, yang dimana bukan budaya bangsa Indonesia. Yang seperti saya bilang tadi, budaya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu terkenal dengan keramahannya dan kepeduliannya. Nah, sikap individualisme ini sangat tidak cocok untuk budaya bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, manusia dengan Tuhan. Manusia itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa sih bertakwa? Bertakwa adalah harus menaati perintahnya dan menghindari larangannya. Sebagai negara yang berketuhanan, rakyat Indonesia harus bisa menyeleksi budaya dari Barat untuk masuk ke Indonesia, agar Indonesia dengan negara berketuhanan itu tidak hilang. Terima kasih, maaf jika banyak salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.